Hai, aku Gita Leendreswari. Di sini aku akan menjelaskan materi komunikasi dan advokasi kebijakan mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-15. So, simak video berikut ya. Pertemuan pertama dan kedua, komunikasi dan advokasi kebijakan. Komunikasi. Komunikasi terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, secara etimologis, yaitu komunikasi sebagai kata kerja dan kata benda. Kedua, secara ontologis, yaitu komunikasi sebagai tindakan satu arah, tindakan interaksi, dan transaksi. Ketiga, secara epistemologi, yaitu komunikasi sebagai komponen-komponen dasar dalam proses komunikasi. Selanjutnya, unsur-unsur umum komunikasi ada 5, yaitu yang pertama, source atau sumber dalam penyampaian pesan. Yang kedua, message atau gagasan, ide berupa pesan yang disampaikan komunikator. Ketiga, channel, yaitu media sarana atau saluran yang digunakan komunikator. Keempat, receiver atau pihak penerima pesan dari komunikator atau Kelima, effect atau dampak dari proses penyampaian pesan, baik itu positif maupun negatif. Advokasi. Advokasi ialah sebagai aksi-aksi sosial, politik, atau kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif. Advokasi memiliki berbagai strategi seperti lobby, koalisi, kampanye, aksi massa, dan penelitian. Advokasi juga dapat dikatakan sebagai proses komunikasi yang terencana untuk mendapatkan dukungan dan keputusan pemecahan masalah. Contoh pelaku dan sasaran dari advokasi yang pertama pelaku, seperti pakar, media massa, LSM, dan sebagainya. Lalu ada contoh dari sasaran yang pertama ada pemerintahan, ASN, atau organisasi masyarakat, dan sebagainya. Materi ketiga, audiensi dan lobby. Audiensi dan lobby adalah kegiatan melakukan pertemuan pribadi dengan pembuat keputusan dan para stafnya yang bisa dilakukan secara mandiri atau dengan kelompok kecil. Audiensi dan lobby juga salah satu kerja advokasi yang paling efektif dan sering dipakai karena dapat memberi kesempatan untuk membangun hubungan dengan pembuat keputusan atau kebijakan. Contoh beberapa cara melakukan lobby. Pertama, bersiap dulu sebelum bertemu, lalu buat titik masuk, lalu meminta untuk bertemu dengan melalui surat atau tindak lanjut melalui telepon dan sebagainya. Kemudian ajak sasaran melihat masalah atau isu secara langsung seperti mengajak orang yang mengalami permasalahan atau menunjukkan bukti rekaman foto, video, atau tulisan. Manfaatnya, pertama, menciptakan hubungan pribadi yang sering berakhir dengan kolaborasi. Kedua, membuat masalah atau isu terasa lebih nyata. Ketiga, kesempatan melibatkannya secara langsung. Materi keempat, public speaking. Public speaking pada tatanan pelayanan publik Part 1. Mengapa sih kita harus menguasai public speaking? Pertama, alasannya ini adalah banyak orang sukses berawal dari good speaker, seperti contohnya Najwa Shihab. Yang kedua, tuntutan zaman dan teknologi menjadi salah satu alasannya. Yang ketiga, tuntutan profesi seperti dosen, pengacara, pemimpin. Yang keempat, yakni persaingan di dunia pekerjaan. Karena jika seseorang tidak memiliki good speaker atau public speaking yang baik, maka mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya ada diskus yang kedua, bentuk-bentuk komunikasi berupa verbal dan non-verbal. Komunikasi verbal sangat penting untuk membangun kepercayaan atau hubungan lebih kuat dengan orang lain sehingga dapat menghasilkan hubungan dalam jangka yang panjang. Sementara, dalam komunikasi non-verbal adalah bentuk komunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh atau ekspresi wajah seperti sedang kesal, cemberut, senang, yang diekspresikan saat berbicara sehingga hal itu juga dapat mempengaruhi nada bicara seseorang. Manfaat public speaking. Pertama, mengurangi ketidaktahuan. Kedua, mengurangi tekanan. Ketiga, memperbaiki hubungan. Keempat, memahami perasaan. Kelima, menyelesaikan masalah. Masalah ini biasa terjadi karena nervous atau cemas. Kedua, yakni teknik yang salah. Ketiga, penguasaan materi yang belum optimal. Sehingga cara mengatasi masalah tersebut yakni dengan mempersiapkan dengan latihan secara berulang kali. Yang kedua, bisa mencari pengalaman. Yang ketiga, melakukan kegiatan fisik. Yang keempat, menganggap demam panggung ini adalah sebuah hal yang wajar. Yang kelima, jangan takut gagal. Materi kelima, teknik public speaking.
Teknik public speaking. Pertama, variasi suara. Kita harus bisa mengatur atau mengontrol tingkat volume atau kekerasan suara kita ketika melakukan public speaking, serta jangan berbicara dengan nada yang datar. Kedua, kontak mata. Saat berbicara, usahakan mata kita tidak terpaku pada satu benda. Yang ketiga, ekspresi wajah. Dibiasakan saat kita berbicara, usahakan selalu sambil tersenyum. Yang keempat, bahasa tubuh. Di dalam suasana formal, berdiri selalu lebih baik daripada duduk. Kemudian tips membuat perhatian saat melakukan public speaking. Pertama, pakailah pakaian sesuai acara. Yang kedua, datang tepat waktu, jangan terlambat. Yang ketiga, gunakan alat audio visual. Yang keempat, kemukakan sasaran dan tujuan kalian. Yang kelima, kemukakan manfaat yang akan didapat oleh audiens. Materi keenam, teknik komunikasi publik. Pertama, komunikasi efektif. Komunikasi efektif yang dimaksud adalah agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran dengan feedback yang sesuai tujuan berkomunikasi. Terdapat indikator komunikasi efektif. Pertama, terbuka. Kedua, saling mendukung. Ketiga, bersifat positif. Keempat, memahami perasaan orang lain. Kelima, kesetaraan. Kemudian ada komponen komunikator efektif. 1. Keterampilan verbal. 2. Keterampilan nonverbal. 3. Sikap tubuh. 4. Memulai pembicaraan. 5. Mendengar aktif. 6. Mengakhiri pembicaraan. Materi ketujuh, komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini merupakan gaya komunikasi yang tegas, tetapi tetap sopan dan tahu cara menghargai orang lain. Salah satunya seperti mengatakan tidak atau penolakan dengan sopan. Misal, contohnya, terima kasih atas tawaran yang diberikan kepada saya, namun saya harus menolak karena saya sudah memiliki janji atau komitmen lain. Lalu yang terakhir ada konsep komunikasi publik. Konsep ini mengacu pada proses komunikasi yang melibatkan individu atau organisasi dalam menyampaikan pesan kepada khalayak umum atau secara luas, yang dapat dilakukan melalui media massa, acara publik, kampanye, presentasi, atau interaksi dengan publik. Contohnya yakni seperti kampanye sosial atau politik, hubungan masyarakat, pidato publik, konferensi pers, pemasaran atau iklan, dan lain sebagainya. Materi ke-8 dan ke-9, komunikasi dan advokasi kebijakan terkait sampah plastik dan isu kesehatan. Pada kali ini akan membahas bagaimana advokasi yang dilakukan oleh stakeholder terkait masalah mempromosikan hidup sehat untuk masyarakat dengan mengurangi sampah plastik. Sehingga beberapa langkah advokasi yang dapat dilakukan adalah: pertama, melakukan kampanye publik. Seperti organisasi non-pemerintah dan aktivis lingkungan dapat melakukan kampanye publik untuk mengedukasi masyarakat tentang bahaya sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan. Kedua, mengusulkan regulasi dan kebijakan. Regulasi ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke plastik alternatif yang lebih ramah lingkungan atau pengganti penggunaan kantong plastik. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Dengan hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran dan keterampilan yang diperlukan untuk mengurangi sampah plastik. Sehingga melalui upaya-upaya advokasi yang terkoordinasi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dapat menciptakan sistematik dalam penggunaan sampah plastik dan mendorong gaya hidup yang lebih sehat serta ramah lingkungan. Materi ke-10, Policy Brief sebagai kerja advokasi. Policy Brief sebagai advokasi maksudnya adalah karena pada Policy Brief dapat menyajikan informasi yang padat, jelas, dan berbasis data atau bukti, sehingga dapat meyakinkan pengambil keputusan atau kebijakan. Contohnya, organisasi masyarakat sipil membuat policy brief tentang pentingnya meningkatkan anggaran pendidikan di daerah tertentu, yang mana policy brief ini dapat disampaikan kepada pemerintah untuk mendorong perubahan kebijakan terkait anggaran pendidikan. Dari hal tersebut, penggunaan policy brief dikatakan sebagai kerja advokasi karena dapat merubah kebijakan agar lebih baik yang didukung oleh analisis kuat, rekomendasi yang jelas, dan penyajian yang mudah dipahami oleh pengambil keputusan. Materi 11 dan 12, pedoman dan ungkapan dalam komunikasi.
Salah satu contoh yang dipelajari pada materi kali ini adalah etika dalam bermedia sosial. Seperti yang kita tahu, di era digital saat ini, tentunya komunikasi melalui media sosial adalah hal yang lumrah. Namun, tetap saja kita harus ada etika yang perlu diperhatikan saat berkomunikasi menggunakan media sosial. Contohnya, pertama, tetap jaga sopan santun dengan menghindari kata-kata kasar, hinaan, atau ungkapan menyinggung orang lain. Kedua, hormati privasi orang dengan tidak menyebarkan sembarangan foto atau video orang lain tanpa izin. Tiga, bijak dalam menanggapi jika kita mendapat komentar atau tanggapan negatif. 4. Gunakan bahasa yang inklusif dan menghindari bahasa yang diskriminatif atau rasis. Karena dengan mengimplementasikan pedoman-pedoman tersebut, kita dapat menciptakan lingkungan dalam bermedia sosial dengan lebih positif dan tentunya tidak akan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Seperti halnya apa yang telah disampaikan oleh Kemendikbudristek dalam memberikan panduan bermedia sosial, yang mana kita harus berhati-hati dengan rekaman jejak digital yang bersifat abadi. Materi 13 sama seperti yang telah dijelaskan di materi 4 dan 5. Oleh karena itu, kita langsung berlanjut ke materi 14, yakni komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dilakukan satu orang saja, seperti ketika kita sedang menghayal atau seolah-olah berbicara dengan diri sendiri atau mengandai-andai. Komunikasi ini adalah suatu proses memikirkan, merasakan, mengevaluasi, dan menafsirkan suatu peristiwa di dalam pikiran kita, yakni seperti sensasi, persepsi, memori, dan berpikir menjadi satu pada apa yang sedang kita pikirkan. Untuk materi yang ke-15 memang tidak ada, jadi materi yang ke-14 tadi merupakan yang terakhir. Terima kasih telah menyaksikan video review materi ke Matfo saya, dan sampai jumpa, bye-bye!